Shalom, selamat malam. Iya, saudara, kalau saudara tadi dengar itu Pak Andi itu sebenarnya sedang flu, ya. Tapi dalam kondisi flu pun berusaha untuk melayani, berusaha untuk bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, ya. Mesti ada sesuatu yang mesti dilawan, ya kan? Betul? Ya, kalau flu enaknya santai di rumah, saudara, kalau orang flu. Ya toh? Terus kalau orang sedih enaknya apa? Dimengerti oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Terus kalau lagi sedih, enaknya ya cepat-cepat ditolong Tuhan. Sehingga saudara, senang enggak senang kita sebagai orang percaya ini seringkali masuk dalam kategori 1 atau kategori 2, yang maksimal kategori 3 daripada orang percaya. Saudara, orang percaya yang pertama itu kategorinya yang pertama adalah pengemis. Ya. Tidak pernah buat apa-apa buat Tuhan, pokoknya ikut Tuhan, kerjanya cuma minta tolong inilah, minta diberkati lah, minta rumah lah, minta gaji tinggi lah, minta dimuluskan jalannya, minta kok, saudara, ya. Padahal tidak pernah bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, cuma kerjanya minta. Ada yang bilang, Pak, saya sudah pergi ibadah. Apakah ibadah itu berarti berbuat sesuatu? Saudara, kalau saudara punya anak pergi sekolah, dia sudah hadir di sekolah, tapi dia tidak mau belajar di sekolah itu, cukup baik tidak? Cukup baik? Tidak. Sama dengan kita, ketika kita datang ibadah, sesering apapun kita datang ibadah, selama kita tidak mau diajar dan tidak mau belajar, kita termasuk kurang baik. Iya kan? Saudara, sehingga kalau kita lihat yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan pengemis. Cuma kerjanya minta aja sama Tuhan. Ikut Tuhan itu hanya untuk istilahnya moroti Tuhan. Ya, menyusahkan Tuhan. Ya, karena selalu penuh dengan permintaan. Walaupun permintaan itu wajar-wajar saja menurut ukuran manusia. Minta karirnya bagus, gajinya naik, rumahnya ya diperbaiki Tuhan, mungkin pindah ke rumah lebih besar lah, motornya diganti yang baru, mobilnya diganti yang lebih baik, dan lain-lain. Itu wajar, saudara. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan, ya, tidak hanya seperti itu tujuan kita ikut Tuhan. Jadi golongan yang pertama itu golongan pengemis. Kedua, saudara, golongan penakut. Mereka pikir, saya harus ikut Tuhan. Kenapa? Karena nanti tidak ikut Tuhan saya dikirim ke neraka. Terus kenapa mau masuk surga? Ya karena saya takut masuk neraka. Katanya di neraka itu gelap sekali. Ada sisi yang super gelap. Yang kedua, ada sisi yang disiksa oleh api yang terus menyala. Jadi enak di surga. Jadi tidak ada tujuannya saudara ingin masuk surga untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bisa menjadi penyembah di surga, saudara. Tidak ada tujuan sama sekali seperti itu, hanya karena takut neraka. Itu golongan penakut. Yang ketiga, saudara, ini golongan pedagang. Ya, kenapa saudara memberi perpuluhan? Ya nanti supaya Tuhan kembalikan berlipat. Jadi ini modelnya pedagang. Semua dia lakukan untuk mendapat keuntungan. Semua dia kerjakan untuk mendapat lebih. Semua motivasinya untuk, yaitu kembali pedagang. Saudara, sehingga apa? Kalau dikatakan terus, kenapa saudara berdoa? Ya supaya lebih diberkati. Terus kenapa tidak berani bikin dosa? Ya supaya semua perjalanan saya mulus. Supaya tambah diperkaya. Jadi tujuan semata-mata hanya keuntungan pribadi. Nah ini modelnya pedagang. Ya orang percaya mental dagang. Sehingga apapun yang dia lakukan itu tidak pernah benar. Apapun yang dia lakukan motivasinya selalu kembali ke tujuannya sendiri. Tidak pernah tujuannya murni, saudara. Ya, tinggal lihat. Kita pun dalam hubungan rumah tangga pun kadang-kadang seringkali tujuannya bisa tidak murni kalau kita tidak hati-hati, saudara. Ya, kenapa? Misalnya kalau tanggal 1 lihat suami pulang sukacita karena pulang bawa gaji. Ya kan, tiba-tiba dia jadi lebih ganteng, tiba-tiba istri lebih sumringah menyambut dia karena ada gaji tanggal 1. Iya kan? Tapi kalau sudah tanggal 20-an, nah ini bermasalah. Iya, saudara, kadang-kadang tanpa disadari juga itu mental dagang. Saudara, makanya kita diajar sama Tuhan itu, Tuhan mau membersihkan dalamnya lebih dulu baru luarnya. Sehingga apa? Kita selalu ingin Tuhan membersihkan luarnya dulu. Luarnya apa? Duri, semak duri, segala macam halangan yang mengganggu perjalanan dan kenyamanan hidup kita. Kita minta Tuhan bersihkan. Padahal Tuhan lebih tertarik membersihkan bagian dalam lebih dulu. Dalamnya apa? Pribadi orang itu, pola pikirnya, karakternya, motivasi hatinya. Saudara, kalau sudah itu bersih, Alkitab bilang nanti yang di luar akan Tuhan bersihkan sendiri. Tidak usah pakai doa, tidak usah pakai puasa, tidak usah pakai didoakan, tidak usah pakai ditumpangi tangan.
Saudara, karena kita bilang bersihkan bagian dalamnya, maka bagian luarnya akan bersih. Kita selalu memikirkan bagian luarnya, saudara, supaya bersih dari pergumulan, bersih dari masalah, bersih dari utang, bersih dari, sementara dalamnya nggak apa-apa. Jangan diutik-utik Tuhan. Ya, ini masalahnya kita sebagai orang percaya. Jadi kelompok ketiga itu kelompok pedagang. Ya, kenapa rajin doa? Ya, supaya istilahnya rezekinya lancar. Loh, ini apa-apaan? Ini semuanya dagang, saudara. Ya, nah, yang bagus itu adalah tipenya penyembah. Ya, jadi yang pertama pengemis, terus yang kedua penakut, yang ketiga pedagang, yang keempat tuh penyembah. Ya, dia datang karena apa? Ya, dia tahu Tuhan tuh begitu baik sama dia, ya, karena dia menyelamatkan dia enggak tahu Tuhan, enggak kenal Tuhan, ya Tuhan mau mati buat dia masih belum jadi orang yang baik, Tuhan sudah mengasihi dia lebih dulu, apalagi kalau dia semakin berubah jadi baik. Ya toh? Saudara perhatikan, kalau kita mengasihi anak yang brengsek pun tetap kita kasih, apalagi kalau dia berubah menjadi semakin baik. Amin. Pasti semakin dikasihi. Iya kan, ibu-ibu, bapak? Ya, misalnya istri yang begitu bawel, cerewet, penuh tuntutan. Tiba-tiba di jamaah Tuhan jadi istri yang nerimo. Ya, jadi istri yang sabar. Jadi istri kalau ada apa-apa dia minta ke Tuhan lebih dulu baru ngomong ke suami. Kan enak suaminya, betul. Karena saudara kalau wanita itu semua langsung ngomong ke suami, itu biasanya suami bisa ruwet. Ya kan, Pak mau gini, saudara tahu. Ya, laki-laki itu makhluk yang lemah. Betul? Memang perempuan secara fisik lebih lemah, saudara. Tapi secara kekuatan jiwa lebih kuat. Betul? Buktinya ngalah terus, yang sering kali lebih banyak ngalah perempuan, tapi lebih panjang umur dari laki. Betul? Lebih banyak laki lebih dulu mati loh, saudara. Betul di dalam rumah tangga? Iya apa iya? Loh kok diem? Nggak tahu? Iya kan? Kenapa? Karena laki itu terbatas daya tahannya. Ngempet pun kadang nggak tahan. Langsung keluar jadi tukaran. Sementara perempuan mungkin ngempet bertahun-tahun ya masih tetap sehat itu. Amin. Ya paling sering ya tempel koyok lah, ya saudara. Ya, gitu dia lebih kuat. Memang secara fisik kita laki-laki lebih kuat, saudara. Tetapi dalam menghadapi tantangan perempuan lebih kuat. Dan Alkitab mencatat seperti itu, saudara. Ya, ketika tidak ada satupun orang Israel, pemimpin Israel yang berani memimpin pasukan, perempuan yang memimpin namanya Deborah. Betul? Betul? Perempuan, saudara. Ternyata perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Makanya kalau laki-laki ini tidak bisa meletakkan perempuan pada posisinya seperti yang Tuhan mau, dia tidak bisa jadi hebat, saudara. Jadi dia nggak bisa jadi hebat karena inilah yang menentukan. Kan katanya di setiap laki-laki yang sukses itu ada wanita yang lebih sukses. Iya kan? Sukses apa? Ngalah supaya suaminya berhasil. Betul. Iya dong. Ngempet supaya tidak tengkar. Belajar lebih ngerti walaupun tidak pernah dimengerti. Amin. Loh iya apa iya. Coba ibu-ibu lihat atas bener apa enggak. Jangan lihat suamimu nanti panas pulang. Apa kamu lihat saya? Gitu. Ya, kan ketahuan saya brengsek. Jangan gini dong, betul? Ya, kenapa kebaikan saya tolong ceritakan sama orang, kejelekan saya cukup engkau yang tahu. Persis kayak warung apa namanya itu kalau saudara makan dulu. Kalau enak cerita sama teman, kalau enggak enak cerita sama kami, gitu katanya. Amin. Nah, itu baik. Sekarang kita mau belajar, saudara. Ya, dari 4 level ini kan orang Kristen seringkali kita ini paling masuk level ketiga, mental dagang. Ya, sama Tuhan tuh kenapa doa? Ya supaya ditolong. Kenapa selalu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau seorang yang masuk ke level penyembah, dia lakukan semua itu untuk Tuhan, dia kerjakan semua karena Tuhan. Jadi semuanya oleh Tuhan. Itu bedanya, saudara. Kenapa berdoa? Ya karena saya cinta Tuhan. Ada masalah enggak? Sementara ini perjalanan hidup saya mulus, tapi saya tetap cinta Tuhan dan saya suka berdoa. Itu benar. Saudara jangan begitu masuk masalah, ku datang Tuhan. Tuhan bilang bawa apa? Masalah, betul. Tapi di lagunya bilang, aku datang membawa pujianku. Amin. Tuhan bilang sementara, habis itu bawa masalah. Iya Pak ya. Ya aku berserah. Tuhan bilang, yang diserahkan apanya? Masalahnya. Betul. Sifat jeleknya? Tak usah diutik-utik. Amin. Tegur pun tak boleh. Iya tak saudara? Terus sifat manjanya?
Jangan pernah pendeta khotbah-khotbah tentang hal itu. Tetap jadi anak Tuhan yang ya nanti kami yang doakan. Amin. Saudara tidak perlu berdoa, yang penting kasih persembahan. Gitu toh. Menyebalkan yang begitu-begitu. Saudara, sekarang kita mau belajar satu ayat. Saya tidak panjang-panjang. Saya tidak tahu karunianya dari dulu Tuhan suruh itu khotbah satu ayat. Ya, tidak pernah ayat. Baca ayat ini, baca ayat ini, baca ayat ini. Saya pun dari dulu heran kalau ada pendeta bilang buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat yang beredar, tutup langsung blok. Saudara, kenapa? Jelasin aja satu. Kenapa sih kok panjang? Kalau suruh buka ayat semua, saya di rumah buka sendiri bisa. Saudara, ya mungkin karena itu terus Tuhan bilang ya sudah, karena kamu juga dari dulu masih dari remaja pun tidak suka nek pendeta buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini. Lo udah jelas satu ayat aja cukup, panjang ceritanya. Ya, makanya Tuhan bilang ya kamu juga karena kamu tidak suka itu, jadi tipumu ya satu ayat aja kamu jelaskan. Ya tidak salah juga saudara menjelaskan banyak ayat, tapi kalau satu ibadah 1 jam membuka 50 ayat, saudara pusing sendiri. Betul, ini pelajaran apa? Betul, ini khotbah atau apa? Betul. Nah, sekarang kita mau buka satu ayat, ya, buka di dalam. Yo, saya cari dulu ayatnya, saudara. Ya, tadi saya lupa bookmark mungkin ya, saudara. Jadi sekarang saya cari sih. Nah, inilah hamba Tuhan yang memang tidak sekolah, saudara. Ya, ayatnya semua tergantung Tuhan. Sakarepe itu Tuhan. Jadi yang mana? Ya, dikasih taunya sering begitu duduk baru dicari ayatnya. Supaya kenapa? Supaya yang ngomong Tuhan. Kalau saya siapkan seminggu, saya siapkan ngomongnya gini. Saya yang ngomong. 99% omongan yang sudah saya siapkan, perkataan yang sudah saya atur di otak saya. Akibatnya itu 99 kata saya. Nah kalau saya tidak ngerti yang saya mau omongkan, saya tidak ngerti yang saya mau khotbahkan, duduk baru dapat ayatnya, ayatnya pun saya tidak mengerti. Itu berarti Tuhan yang mau ngomong. Alias Tuhan bilang, sudah cangkemmu aku pakai. Kamu tidak ngerti toh? Tidak ngerti Tuhan. Loh, terus kok tidak ngerti, saya ngomong dia mimbar. Ya, nanti sudah selesai khotbah baru, oh ayat itu ternyata artinya begini. Yang khotbah pun tidak mengerti, saudara. Itu anehnya, saudara. Kalau saudara dan saya berjalan dalam roh itu kayak gitu. Tidak bisa disusun gini. Terus lucunya pun ilustrasinya pun disiapkan. Itu 99% omongan dia. Saudara. Nah kalau omongan saya 99%, omongan Tuhan cuma 1%, tidak ada kuasanya. Ya toh? Tapi kalau 99% itu Tuhan, cuma mulut saya dipakai, nah itu ada kuasanya. Itu bedanya, saudara ya. Baik, saya mau cari dulu ayatnya, saudara. Ya, di dalam Amsal, saudara ya. Amsal pasal 14 ayat ke-10. Ya, tolong ditampilkan. Ya, Pak Gayus tolong ditampilkan. Amsal 14 ayat ke-10. Ya. Ya, masih di loading. Baik, saudara, karena yang saya pegang ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya mesti cari terjemahan bahasa Indonesia dulu, saudara ya. Baik, Amsal pasal 10. Iya. Iya, 14 ayat ke. Baik, saya cari dulu, saudara ya. 14 ayat ke 10. Ya. Sekarang demikian bunyi firman Tuhan, ya. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Saudara, dari tadi saya berdoa baru datang, ini ayat mau dijelaskan kayak apa? Saudara, ya karena maaf kata, walaupun kita sekolah teologi S10, kita belum tentu bisa mengerti maksud Tuhan. Walaupun kita menguasai bahasa aslinya, ya, saya punya Alkitab interlinear yang itu 3 terjemahan sekaligus. Ada 1 terjemahan bahasa Gerikanya, terjemahan bahasa Ibraninya, terjemahan bahasa Inggrisnya, itu 1 deret sekaligus semua. Ya, tetapi mengerti secara hurufiahnya belum tentu mengerti secara makna dalamnya. Betul? Betul? Ya apa ya? Seperti misalnya dalam hubungan suami istri, istrinya cuma bilang, "Pak, jaga makan." Maksudnya jaga makan itu tentu saja apa? Jaga kesehatanmu, Pak. Ya toh, aku tidak ingin jadi cepat-cepat jadi janda. Men, ya Pak enggak? Kenapa, Pak? Nek kamu mati, kamu lepas dari masalah, aku akan terlilit oleh masalah. Anakmu belum mentas 1 pun. Loh, ya toh.
Ya benar. Loh, kata jaga makan itu artinya sangat dalam. Bisa sana istrinya sangat mencintai suaminya. Bisa jadi istrinya takut nek ndak ada suami, terus yang kasih makan anak siapa? Apalagi nek mertua ndak baik. Amin. Nek mertua baik, kan langka dapat mertua baik di mana-mana. Amin. Amin. Loh, iya loh saudara, susah loh dapat mertua baik itu, saudara tahu. Ya. Dapat istri yang baik aja tambah sulit loh. Iya betul. Zaman dulu coba orang nikah enggak pakai cinta, enggak pakai pacaran, dijodohkan, enggak banyak cerai. Zaman sekarang pilih sendiri, betul, cari sendiri, saling cinta. Enggak selesai-selesai ributnya, men. Aneh loh. Kenapa? Karena tambah lama kualitas tambah menurun. Apalagi di zaman akhir kualitas tambah parah. Ya, dia menjadi suami tapi tidak berfungsi sebagai suami. Misalnya segala masalah istri yang urus. Terutama kalau tukang tagih datang, dia sembunyi, suruh istrinya yang hadapi. Padahal yang ngutang dia. Nah, ini kan tidak berfungsi, amin. Loh, terus apa? Suami kerjanya ngayomi, ngeramuti, betul. Tapi ternyata kerjaannya membucui misalnya. Ya tahu saudara. Jadi sekarang kita mau perhatikan kembali ke ayat ini ya supaya kita tidak telat pulang. Biasanya orang Kristen itu memang selalu tidak boleh telat pulang, tapi selalu telat datang. Itu memang aneh kalau datang boleh telat pulang, telat dikit lihat jam kapan berhenti khotbahnya, kapan berhenti ibadahnya. Gitu loh saudara, itu memang aneh sampai hari ini belum ada perubahan. Ya walaupun Orde Baru sudah berlalu itu tapi tetap seperti ini banyak. Ya baik dikatakan di sini dengan jelas apa? Hati mengenal kepahitannya sendiri. Saudara lihat di sini. Alkitab bilang hati mengenal kepahitannya sendiri. Berarti apa? Saudara dan saya ini satu, sangat peka terhadap apa yang menyakiti hati, mengganggu hati, membuat galau, tidak menyukakan, melukai hati. Segala yang tidak enak buat hati kita yang bikin singkat aja makan hati. Itu sangat mudah itu kita rasakan. Alias kita sangat peka terhadap kondisi hati kita. Gitu loh saudara. Ya. Sangat juga apa? Memperdulikan, sangat memperhatikan kondisi hati kita. Nek bingung sedikit, nek tersinggung sedikit, nek stres sedikit, nek dikata-katai sedikit, nek tersinggung sedikit dan lain-lain. Itu begitu mudahnya saudara masuk ke dalam hati. Tetapi sekarang lihat, di satu pihak hati kita begitu perhatikan, begitu peka terhadap hal-hal yang menyinggung dia, yang bikin dia makan hati. Tetapi di sisi lain, saudara, hati kita ini benar-benar kebas terhadap hati Tuhan. Kita selalu ingin Tuhan, aku susah loh. Terus, kita ingin Tuhan ngerti saya susah. Terus, Tuhan aku punya beban berat. Kita ingin Tuhan ngerti saya punya beban berat. Padahal saudara lihat. Kalau kita cerita sama orang kita punya beban berat, kemungkinannya satu. Orang prihatin sama kita, betul? Kasihan. Kedua, bisa orang bilang Allah melebih-lebihkan. Cuma gitu tok masalahnya kok. Betul? Saya sendiri masalahnya lebih berat, enggak seperti ini kok ceritanya. Karena manusia itu cenderung seperti anak-anak. Kalau cerita kesusahan mendramatisir. Ngerti maksudnya? Coba anak-anak jatuh. Cuma jatuh duduk toh lo masih belajar jalan tuh. Ya apa ya. Terus kalau saudara enggak langsung deketi dia, teriaknya tambah keras atau tambah pelan? Tambah keras. Kenapa? Dia bukan karena sakit, tapi karena dia butuh perhatian. Ya apa ya? Loh. Saudara dan saya kan kadang-kadang bersikap gitu sama Tuhan. Bukan karena masalahnya super amat berat. Seperti kelindes sama truk misalnya, begitu. Ya dong? Tidak, tapi karena kita butuh perhatian. Terus mendramatisir, menceritakan kesusahannya berlebih-lebihan. Kita punya kesusahan itu berapa banyak sehingga bisa diceritakan bertahun-tahun berulang-ulang gitu loh, heran. Betul saudara? Loh, kalau saudara dengar perkhotbah pendeta yang sama 3 kali aja saudara blenger. Betul? Iya apa ya? Ya, khotbah sama lagi kemarin. Waktu Natal lalu khotbahnya gitu lagi. Bosen. Amin.
Tapi nek cerita kesusahan kok ndak bosan-bosan nih. Dan seringkali susah yang sama itu aja diceritakan kemana-mana, betul? Betul. Saya kenal saudara beberapa istri-istri, ibu-ibu yang menceritakan kelakuan suaminya kepada sekian banyak hamba Tuhan. Tiap hamba Tuhan tamu datang dia cerita, minta didoakan. Tiap hamba Tuhan datang dia cerita. Sampai saya blenger, saudara. Kenapa? Dia tanpa sadar itu bukan untuk mencari pertolongan, tetapi dia tanpa sadar mau menunjukkan saya ini orang baik, suami saya yang jahat, saya ini dijahati suami. Dia bukan sebenarnya mau minta tolong supaya suaminya didoakan supaya jadi baik. Bukan, dia punya saya baik loh sebenarnya Pak. Cuman kalimatnya tidak begitu Pak. Tolong doakan suami saya begini. Saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia enggak Pak. Saudara, saya sering kalau ketemu yang gitu malah saya sentak saudara. Bukan terus saya jatuh simpati. Oh iya Bu, memang laki-laki seperti itu. Enggak. Ibu sudah cerita sama berapa hamba Tuhan. Kok enggak habis-habis ceritanya? Gitu loh saudara. Heran saudara kita lihat ya. Manusia itu punya kecenderungan apa? Menimbun segala sesuatu yang bikin dia makan hati. Diceritakan seberapa banyak pun tidak pernah habis. Dan ceritanya sama. Aneh dah. Betul saudara? Ayo. Aneh. Saudara. Kadang saya lihat, Pak jangan enggak aneh. Sering tanya, sudah doa belum? Sudah. Berapa menit? 5. Oh, doa lagi. Nek nanti sudah doa 3 jam. Ya, tiap hari tekun 3 jam berdoa, terus 5 tahun belum dijawab, saya akan dukung doa. Memang berarti itu sudah sangat berat karena 5 tahun didoakan selama 3 jam sehari belum selesai. Maka perlu bantuan doa. Baik, kita tidak lanjut ini saudara ya. Tapi kita mau lihat di sini dikatakan firman, hati mengenal kepedihannya sendiri. Berarti saudara lihat, ya, kita itu begitu sensitifnya pada suasana hati kita. Kita itu begitu sangat pekanya terhadap kondisi hati kita. Saudara, segala yang sedih, segala yang menyakitkan, itu kita begitu peka. Kita tidak punya kekebalan, saudara, untuk tidak begitu cepat merasakannya. Kita tidak punya daya tahan untuk bisa menolaknya, menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa terjadi, bahkan sering terjadi dalam hidup kita. Tapi kita sering sekali merasakannya itu sebagai kepedihan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya bilang sebagai sebuah kegetiran. Sesuatu yang sangat getir. Sesuatu yang getir itu begini saudara ya. Sesuatu yang getir itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima tapi harus kita jalani. Itu namanya sesuatu yang getir. Sesuatu yang kita kalau bisa kita tolak, kita hindari, tapi tidak bisa. Itu namanya sesuatu yang getir. Misalnya, Pak, gimana ya suami saya kayak gini? Saya sudah ngomong Pak sampai bosen saya ngomong sama dia, enggak mempan. Sampai dari mulai ngomong halus, setengah kasar sampai sangat kasar dia enggak berubah Pak. Misalnya. Terus saya kalau lihat anak-anak ya saya kasihan Pak. Akhirnya ya saya enggak minta cerai Pak. Karena lihat anak-anak. Nah banyak suami-suami yang harus sadar istrimu enggak melihat engkau lagi loh ya. Halo? Dia cuma lihat anak-anakmu itu. Jadi kalau engkau berkaca pun maaf enggak ada gunanya. Di mata istrimu engkau enggak dilihat. Dia hanya mandang anak-anak. Nah kalau enggak ada anak-anak mungkin dia bilang goodbye ya Pak. Jadi harus sering berkaca kepada istri. Halo. Agak diam. Oke, kita lanjut, saudara. Ya. Jadi di sini dikatakan kembali dan orang lain tidak dapat merasakan kesenangannya. Anehnya, saudara, dari ngomong kepedihan terus ada kesenangan. Kok enggak nyambung Tuhan bilang kalau dikatakan yang seharusnya hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat merasakan kepedihannya, kan begitu nyambungnya. Kok ini enggak, saudara? Satu pihak kita ini tahu kepedihan hati kita, ya, tetapi kesenangan hati kita orang lain tidak bisa rasa. Berarti apa, saudara? Kita mau lihat di sini kembali ayat ini, ya. Ketika kita sedih, ketika kita punya kegetiran, ketika kita makan hati dan lain-lain, ya, dengan sangat mudah hati kita merasakannya, dengan sangat mudah hati kita menjadi menderita olehnya. Ya, tetapi lihat, saudara. Segala yang kita peka di satu sisi akan tumpul di sisi yang lain. Itu sudah pasti, saudara. Ya.
Kita begitu perhatikan hati kita, keinginan hati kita kita perhatikan. Tetapi adakah kita bersikap adil memperhatikan keinginan hati Tuhan? Terus, kita pedih, kita langsung rasa. Sementara Tuhan punya hati pedih, anaknya tidak pernah mau mengerti, anaknya tidak pernah mau belajar, anaknya tidak bisa diajar. Tidak pernah pedih rasanya. Kita merasa, engkau Tuhan, engkau yang harus ngerti saya. Ngapain saya mengerti engkau? Di awal-awal saya diproses Tuhan, saya persis seperti itu, saudara. Tuhan, engkau sudah hancurkan pekerjaan saya. Engkau sudah hancurkan karir saya. Engkau sudah hancurkan reputasi kerja saya. Engkau sudah habiskan semua yang selama ini saya kerjakan. Sekarang saya jadi pengangguran karena engkau. Terus, ya tolonglah saya sekarang. Pedih hati saya, saudara, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan komunitas. Nek kita masih kerja kan bisa kumpul sama teman-teman kerja. Nek sudah nganggur, suruh kumpul malu sendiri, saudara. Pasti malu sendiri, tidak berani. Ya. Terus apa? Sekarang bersikap merengek, Tuhan, tolong, tolong. Saya pedih. Tetapi ketika saya merasakan pedih dididik Tuhan, Tuhan pasti lebih pedih karena bagi anak ini tidak bisa diajar. Anak ini tidak pernah mau mengerti. Anak ini tidak pernah mau dibukakan pola pikirnya yang baru. Dia hanya mau mengurusi kesenangannya sendiri. Tadi kan kita nyanyi, apa? Yang Tuhan pegang tangannya itu loh. Apa tadi syairnya? Apa tadi syairnya? Loh, yang ada pegang tangan itu loh. Iya, saudara perhatikan. Dipegang tangan itu kalau anak-anak banyak tidak enaknya loh. Betul. Lagi jalan di mall, mau ke toko mainan, dipegang aja, tidak dilepas. Seneng enggak? Seneng? Seneng enggak? Yang tidak pernah jadi anak-anak angkat tangan. Seneng? Seneng apa enggak? Enggak seneng. Lagi main di luar sudah malam, tidak mau pulang. Ibunya datang pegang terus aja pulang, tidak lepas. Enak enggak? Enggak enak. Siapa bilang dipegang enak? Gombal. Saudara, sering kita nyanyi tetapi di prakteknya kita tidak seneng kok. Yang kita seneng, pegang tanganku waktu ada badai, pegang tanganku waktu ada masalah. Betul. Semua waktu pegangnya kita yang atur kapan. Tapi lepas aku nih, aku kepengin ini Tuhan, lepas tanganku, aku mau ke sana. Halo? Jujur. Loh, istri aja coba kalau ke mall dipegang terus tangannya sama suaminya. Lagi lihat ada sale 70%, dipegang aja, ayo mah jalan. Seneng enggak? Pasti toh papa pasti ya. Gitu, ini ada diskon, ya apa enggak? Ya, saudara, enggak usah nyanyi kalau enggak ngerti konsekuensinya. Saudara, kita ini terlalu sering membohongi Tuhan hidup kita ini. Kita tuh sering kali mengiming-iming Tuhan hal-hal yang enggak pernah Tuhan dapatkan di hidup kita. Betul, pegang. Ya kalau kamu mau tenggelam baru minta Tuhan pegang. Betul. Iya toh. Kok enak? Lo bener apa ya? Saudara ingat waktu masih kecil dipegang terus sama orang tua, enggak enak. Maunya kan bebas, amin. Dia paling mau nyebrang jalan minta dipegang karena takut. Udah nyebrang sampai sana, mau dipegang terus tangannya. Mau? Enggak. Saudara, hanya orang-orang yang memang sangat mengasihi Tuhan yang mau terus tangannya dipegang. Halo, termasuk mau beli apa? Tuhan pegang, enggak boleh keluarin. Itu dipegang juga tangannya. Atau Tuhan bilang keluarin. Tanganmu dimasuk ke kantong, keluarin. Itu juga dipegang tangannya, diatur tangannya. Halo? Jangan cuma membayangkan pegang tangan itu ada masalah, ada pergumulan, lagi mau bangkrut, lagi mau mati. Pegang tanganku Tuhan supaya tidak masuk liang kubur, angkat lagi, sembuhkan. Kok enak? Emangnya ada pegang tangan hanya untuk kalau sakit, kalau utang, kalau gitu? Enggak tuh. Ya, Tuhan bilang, katanya senang aku pegang. Ya, ini ada masalah Tuhan. Amin. Ini ada pergumulan. Amin. Ini aku senang ke sana, kok enggak senang aku senang, lepas dulu. Amin. Iya tuh. Ini loh masalahnya orang Kristen. Makanya hidup kita ini kadang tidak sepenuhnya di tangan Tuhan, tidak sepenuhnya dipegang Tuhan.
Akibatnya itu pegang lepas gitu terus. Masa enak nih punya jadi orang tua anaknya baru pegang minta lepas gitu, enggak enak tuh. Ya apa ya? Di satu pihak ketika ada masalah kita bersikap seperti anak-anak, Tuhan tolong, merengek-rengek. Tapi ketika kita mau apa, kita bersikap sangat dewasa dan tidak bisa diatur Tuhan. Ya, saya masih ingat itu banyak keluarga yang seperti itu. Ya, yang paling saya ingat banyak sekali peristiwa yang benar-benar berbekas, saudara. Orang-orang yang melawan Tuhan. Ya, nggak lupa karena saya bisa cerita lengkap detailnya hal-hal yang begitu berbekas di hidup saya waktu melayani atas orang-orang yang memang melawan Tuhan. Ya kan? Yang ingat, misalnya contohnya, saya ketemu dia bilang, Pak, tolong doakan saya mau pindah usaha ke Kalimantan. Baik, kita doa. Tuhan, anakmu mau pindah usaha ke Kalimantan. Tuhan bilang, tidak boleh. Saya bilang, maaf, Tuhan bilang tidak boleh pindahkan usahamu ke Kalimantan. Waduh Pak, aset saya semua sudah saya jual. Aset saya sudah saya jual semua dan saya sudah beli di sana. Saya bangun titik-titik, saya nggak sebut. Ya, kalau udah gitu nggak usah tanya. Betul. Banyak orang Kristen ini tanya hanya untuk mencari peneguhan, bukan untuk mencari petunjuk. Kalau dia tidak setuju, dia tetap jalan. Kalau itu cocok, wah tambah semangat dia jalan. Parah sekali, saudara. Ya sudah, saya bilang tidak usah tanya kalau begitu. Setahun lebih itu, saudara, ingat saya lagi di salah satu mall, dia panggil saya, Pak Asen. Saya pikir dia dari Kalimantan jalan-jalan balik ke Jawa untuk jalan-jalan sama anak-anaknya. Kami balik, Pak. Habis. Loh ya bagus toh. Dari punya usaha, punya rumah sendiri, punya tempat usaha sendiri, pindah ke sana. Habis bangkrut. Rumah enggak punya, pulang sewa. Pinter toh. Saudara. Kenapa? Karena kita ini tidak benar-benar mengizinkan tangan kita dipegang Tuhan, dipimpin kemana aja Tuhan bawa kita. Kita maunya kita mau seret Tuhan, ayo Tuhan ke sini. Tuhan bilang sorry ke sana aku tidak mau. Ya kalau gitu aku jalan sendiri. Ya dong. Betul. Nyanyinya ku selalu berani jalan sendiri. Betul. Tapi ku takut kalau timbul masalah. Amin. Penyakit tuh yang begini. Nek berani terus saja. Hadapi sendiri, tidak usah merengek-rengek dan nangis. Amin. Berani nekat terus begitu ada masalah lari. Tuhan, enak. Tuhan itu siapa? Cuma tambal butuh. Amin. Saudara, ini kisah nyata. Banyak lagi yang lain kalau saya mau cerita detail-detail. Saudara, iya kan? Ada satu orang perempuan saya lagi khotbah di sebuah kawasan industri. Jadi itu semua yang hadir persekutuan para manajer pabrik-pabrik di kawasan industri. Tuhan bilang kasih tahu yang duduk di depan itu ibu itu. Pacarnya bukan jodohnya. Saya lihat loh Tuhan, masa ibu ini belum kawin? Wah, 40-an loh Tuhan. Tuhan bilang kasih tahu, masa belum kawin Tuhan? Muka wis tua. Tuhan bilang kasih tahu dia. Saya bilang, ibu, Tuhan bilang saya tidak tahu ibu sudah nikah belum. Tapi Tuhan bilang pacarmu bukan jodohmu. Selesai ibadah, koordinatornya bilang betul Pak, dia belum nikah. Sekarang lagi pacaran mau nikah. Tuhan bilang bukan jodoh. Sebulan kemudian ngirim surat undangan ke saya, saudara. Nikah. Nekat. Sebulanan kemudian habis nikah telepon saya. Nangis-nangis. Ternyata saya sekarang tahu, Pak. Saya itu dipaksa sama suami saya, disuruh bayarkan semua hutang keluarganya, Pak Asin. Nih, laki ini cinta dia, bukan karena cinta, tapi cinta gajinya. Dia merasa, wah ini jodoh saya. Betul, usia sudah segini, harga jual sudah menurun, masih ada yang mau. Anak Tuhan lagi, ada orang Kristen lagi, amin. Mungkin Tuhan yang mengirimnya, betul, menjadi jawaban. Terus gimana Pak Asin? Ya mau gimana saya bilang. Kalau saya bilang suruh cerai, nanti cerita kemana-mana. Semua orang bilang Pak pendeta sesat. Masa suruh cerai? Terus saya bilang, kalau saya suruh tahan nggak? Sudah nikmati, saya bilang. Sudah dikasih tahu kok nekat. Hamba Tuhan kalau dipanggil Tuhan, kalau memang Tuhan pilih dia,
terus dia berdoa dan mendapatkan pesan, itu omongannya Tuhan, bukan omongan dia. Itu harus bisa dibedakan. Ya, banyak kasus gini, banyak sekali. Kasih tahu. Kita sering kali saudara mempermainkan Tuhan. Padahal Alkitab bilang Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Ya nanti kalau aku tahu salah, ya kemudian katakan aku lawan, kan aku tidak tahu ini benar salah. Itu kan omongan hambamu. Ternyata omongan hambamu benar, ya aku minta ampun. Nah, gampang dong. Dipikir Tuhan itu bisa dimainkan seperti itu, saudara. Kenapa? Karena zaman sekarang, saudara, banyak orang yang menjadi hamba Tuhan tapi berharap digaji manusia. Banyak orang mengaku sebagai hamba Tuhan tapi hidupnya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk menyenangkan umat Tuhan. Karena memang Tuhan tidak kirim uang langsung dari surga, tapi lewat umat Tuhan. Maka dia khotbah bikin senang tuh. Jadi kembali ke sini. Hati mengenal kepedihannya kepedihan kita sendiri kita akan kenali. Tapi sementara kepedihan yang lain kita sulit kenali. Karena kita terlalu egosentris, terlalu egois. Coba suami istri. Betul? Suami maunya istri ngerti dia. Tapi berapa banyak suami mau ngerti istri? Atau istri maunya suami ngerti istri, tapi sering tidak mau mengerti suami. Lihat ayatnya. Hati mengenal kepedihannya kepedihan sendiri kita kenal. Kepedihan pasangan kita belum tentu. Loh, ini loh ya. Coba lihat ini. Hati mengenal kepedihan pasangan. Hati mengenal kepedihan orang lain. Begitu bunyinya. Kesedihan sendiri tok. Nah kalau kita sudah ngurusi diri kita sendiri tok, bisa ngurusi orang lain enggak? Ya bisa, tapi sangat sedikit sekali kemungkinannya. Halo? Duh. Iya apa iya? Saudara, makanya semakin kita dekat Tuhan, semakin ngerti firman, semakin kita ngerti mengapa Yesus perlu mati buat kita. Kalau diukur dari hukum, maaf, kitab undang-undang hukum pidana, kita orang baik. Nggak nipu, nggak nyuri, betul? Nggak bisa dituntut kalau hukum pidana, betul? Kalau hukum perdata mungkin kita nggak ada utang sama orang yang kita nggak bayar, baik semua. Buktinya kita ada di sini sekarang. Kita baik menurut undang-undang pidana sama perdata kita baik. Tapi menurut undang-undangnya kerajaan surga belum tentu loh. Saya sering, saudara, disuruh menegur pasangan suami istri yang pasangannya salah satu nerima, tapi Tuhan tidak terima. Contoh, seorang ibu, dia pintar, saudara, ya. Jadi penghasilan keluarga itu boleh dibilang lebih dari 75% adalah dari si istri. Sementara si suami cuma montir sepeda motor. Si istri masak hebat, buka jahit, jadi banyak dia multi talenta kerjaannya. Jadi kalau dilihat duitnya duit istri banyak. Ya. Terus ya suami kan tahu diri nih. Ini suami yang tahu diri loh, saudara, puji Tuhan. Dia ngerti istrinya lebih banyak. Jadi istri juga mengerti dan menyadari dia menghasilkan lebih banyak. Sehingga kalau ngomong kepada suaminya katosnya minta ampun. Nek kalau ngomong sengak sekali sama suami. Kalau negur suami apa, waduh ndak enak sekali. Tapi suaminya sadar. Dengan sepenuh-penuhnya dia sadar memang istriku lebih pintar. Jadi dia diem. Dia ya sudah, aku sadar. Tapi waktu didoakan Tuhan tegur. Belajar hormati suamimu. Padahal suaminya nerima, sadar loh. Nggak jadi terus tengkar sama istrinya. Nggak, dia tahu aku cuma penghasilan segini semua dari istriku. Bisa beli toko dari istriku. Bisa lihat istriku. Ini laki yang Asia lumayan baik lah. Walaupun tidak pintar cari duit tapi sadar posisi. Ada juga yang nggak bisa cari duit dan nggak sadar itu. Mungkin ada lupa ini di Solo. Masa khotbah ini Pak? Loh Tuhan Yesus coba. Saudara, kalau dia tidak khotbah di bait Tuhan, dia khotbahnya enak loh. Betul? Tapi nek di bait Tuhan khotbahnya wah tospol. Betul apa ya? Buka Alkitab. Betul? Loh, di bait Tuhan apa datang
Orang jualan dibongkar balik bikin kacau, betul? Iya apa enggak? Enggak lembut dia. Terus ketika dia khotbah di rumah ibadat, di Kapernaum, keras sekali khotbahnya. Iya enggak? Zaman sekarang kita cari khotbah keras di mana? Semua baik-baik. Saudara-saudara puji Tuhan, walaupun tadi saudara sudah kerja seharian lelah, saudara masih mau beribadah. Itu anak-anak senang dipuji. Betul? Pulang besar. Saudara, Tuhan memperhatikan kehadiran saudara. Tuhan akan berkati. Itu sekolah TK. Iya dong. Senang dong jadi anak TK terus-terusan digitukan aja sama gurunya, betul? Saya enggak senang. Ya. Hidup ini realitas banyak sulitnya loh. Betul? Loh, hidup ini banyak sulitnya loh. Ya, hidup ini tidak seenak ngomongan tabur akan diberi. Enak dia ngomong, buktinya banyak enggak. Orang yang dirapi enggak bucui. Di satu pihak kita begitu peka sama diri kita, di lain pihak kita enggak peka sama Tuhan. Kita maunya Tuhan aja yang ngurusi pedihnya kita, sementara Tuhan juga pedih. Anak ini kok enggak ngerti-ngerti, anak ini kok enggak berubah, anak ini kok enggak jadi dewasa. Coba orang tua punya anak tidak nakal, tidak judi, tidak narkoba, tapi tetap tidak tumbuh pengertiannya untuk jadi lebih dewasa juga susah loh. Betul apa enggak? Ya dong. Sudah SMA, tiap hari harus dibangunkan baru mau pergi sekolah. Susah loh orang tua. Ya enggak? Kalau enggak dibangunkan, enggak bangun. Betul? Terus apa? Dia malam diingatkan, besok siapin buku pelajarannya loh. Kalau enggak juga dia lupa. Ayo, bingung enggak orang tua? Walaupun cuma gitu pun orang tua pasti bingung tuh, anak ini kok gini? Iya apa enggak? Tuhan juga bingung saudara ketika kita ini tidak pernah mengerti. Cuma maunya dimengerti aja sama Tuhan. Itu susah loh Tuhan. Bilang aku lebih susah. Kenapa? Karena kamu susah keinginanmu tidak tercapai. Aku susah tidak bisa didik kamu itu lebih susah. Ya, cuma merengek aja. Ada masalah tidak mau doa sendiri, minta Tuhan doa, minta bantuan doa, apa itu? Loh. Kalau saudara ngadepi ujian jangan minta bocoran soal, betul? Tapi kirimlah anak saudara pergi sekolah atau les, betul apa enggak? Supaya nanti dia bisa jawab soal, jangan minta bocoran soalnya. Itu membuat dia Tapi Pak, lihat gini moh Pak, saya sudah bayar berpuluhan, biar pendetanya yang gak ada kerjaan, tahu masa dia makan berpuluhan terus kami ya doa-doa sendiri, ya dong, semua kami sendiri, dia keenaan, gak ada kerjaan. Ya saudara, ya di sana saudara urusan sama yang di sana, di sini. Terus yang kedua apa? Satu kita orang lain, ya, satu Tuhan, yang kedua mengenal kepedihan orang lain, termasuk kepedihan pasangan kita. Karena ketika kita sangat egois dengan hati kita sendiri, kita tidak akan peka sama hati pasangan kita. Halo, contoh seorang istri. Pak, aku malu loh Pak, tiap jemput anakmu, itu ibunya pasnya baru-baru loh Pak. Betul? Aku tasku ini dulu sejak pacaran loh Pak, sampai anakmu tamat SMA ini terus. Wis tak jahit pirong kali ini di pinggir jalan. Misalnya gitu. Iya? Dia tidak mau tahu misalnya suaminya sedang berjuang untuk mencukupi, saudara suaminya sedang bingung untuk biaya sehari-hari. Dia cuma mau, Pak, pokoknya aku malu Pak. Maka dia akan jadi orang yang menyakiti orang lain. Dia jadi orang yang tidak peduli sama hati orang lain. Nah, kita mau lihat di sini. Makanya tidak boleh bertuhankan hati, kata Tuhan. Betul? Kuduskanlah Yesus di hatimu sebagai Yesus jadi Tuhan di hati. Sementara ini banyak kita Tuhannya hati ini. Terus Tuhan Yesus budaknya. Tuhan aku mau gini, kok gini. Itu Tuhan Yesus siapa lah di perintah-perintah. Ayo. Terus kalau tidak dituruti ngamuk, ngambek, enak siapa? Kadang-kadang kita jadi anak tanpa sadar kita ini ya seperti itu. Mau jalan hidupnya enak, betul, tapi tidak mau belajar sungguh-sungguh. Loh, terus mau jalannya itu benar-benar Tuhan yang tanggung jawab, tapi maunya jalan sendiri. Loh, kok bisa? Jadi kembali ke sini. Dan orang lain tidak dapat merasakan Loh, aneh toh saudara. Jadi yang kita mengerti apa, saudara, di sini?
Kita cenderung kalau susah itu ingin orang lain ngerti, orang lain maklumi, pahami, orang lain empati, orang lain simpati, orang lain kasihan, orang lain mau dengarkan, mau doakan. Itu kebiasaannya. Pak, tolong Pak, masalah saya berat. Semua orang juga punya masalah berat, amin. Namanya masalah itu masih berat. Betul. Kalau enggak berat itu bukan masalah, cuma gangguan-gangguan gitu doang. Halo. Jadi, dan orang lain tidak dapat turut merasakan Nah, ini yang bingung. Kalau yang tadi ya terlalu egosentris, orang lain tidak dapat merasakan kesenangannya. Nah, kembali ke sini, Saudara. Ya. Karena kita ini selalu fokus kepada diri kita sendiri. Walaupun kita ini menikah saling cinta. Ada yang nikah karena nikah dipaksa di sini ada, tolong angkat tangan. Ada yang nikah karena dipaksa nikah. Misalnya untuk bayar utang. Tidak ada. Ada yang dijodohkan, tidak ada. Semua nikah milih dewe, betul? Betul. Nah, lihat. Orang lain tidak dapat merasakan Jadi lihat. Saudara dan saya jangan berharap, jangan menghayal pasanganmu itu akan tahu persis semua kesenanganmu. Bisa jadi kesenanganmu itu dia tidak seneng. Halo. Loh, kesenangan ibu-ibu kan kalau pergi belanja cerah. Iya apa enggak? Loh, coba lepas ibu-ibu dari pagi sampai sore di mall. Bisa. Ayo. Iya apa tidak? Dia tidak bilang, Pak jemput aku di setengah jam lagi. Tidak mungkin. Iya tak? Iya apa enggak? Apalagi nih ibu-ibu sudah kumpul ibu-ibu. Betul? Kadang dibel sama suaminya di luar dan ditunggu. Tetet. Bentar Pak. Ya, tunggu lagi. Tetet bentar. Bisa gitu. Iya apa ya? Iya. Orang lain tidak turut bisa merasakan kesenangan. Berarti apa saudara? Jangan berharap berlebihan pasangan kita yang menyenangkan kita. Ada lagu yang mengatakan, hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Betul? Hanya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ini sudah tahu bahwa hanya Tuhan yang mengerti sepenuhnya, tuntutan saudara kepada pasangan saudara akan berkurang karena saudara mengerti ada yang sudah ngerti. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengerti dan tidak pernah merasakan bahwa ada yang sangat mengerti, maka saudara dan saya akan menuntut pasanganmu sepenuhnya untuk mengerti. Dan itu tidak mungkin. Betul. Orang nikah itu saya katakan seringkali setiap saat dia harus beradaptasi. Setiap saat dia harus negosiasi. Iya kan? Kadang mau makan pun, Pak mau makan di mana? Suaminya bilang aku mau ke sana. Aduh aku kepengin di sana. Nah nego kayak nurut saya yang nurut yang mana? Tetap ada negonya. Ya apa enggak? Misal beli sepatu, Pak, aku kepengin ayo. Terus Pak aku kepengin yang ini. Suaminya bilang aku kepengin kamu pakai yang itu. Nego. Semuanya nego. Kalau kita tidak nego, itu akan bikin bego. Kenapa? Pokoknya yang ini mah. Ya sudah biar tidak seneng. Ya nurut suami. Ya udah kepengin makan. Iya nurut suami lama-lama bego. Itu loh saudara. Halo. Coba lihat yang datang dengan istrimu bego enggak dia? Kalau dia bego berarti engkau terlalu menguasai dia, engkau terlalu dominan terhadap dia. Kita ada yang bilang, kenapa suami saya enggak ikut datang? Tapi juga suaminya mungkin bilang, percuma ikut datang persekutuan tidak ada perubahan. Ya tidak usah, tidak mungkin dia datang, betul? Tapi kalau ya berubah dia mungkin akan kepingin tahu diajar apa sih kok bisa berubah. Padahal aku sudah bobot sama istriku misalnya ya, tapi kok mulai berubah. Itu ya, tapi kalau tidak ada perubahan mana bisa promosi, amin. Loh, ya apa enggak? Saudara rambut rontok tetap rontok terus jual obat anti rontok, mana ada yang beli? Iya Pak ya. Iya saudara. Baik. Orang lain tidak dapat menturut merasakan kesenangan. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan bukan orang lain, orang asing. Jadi suami istri itu tidak boleh jadi orang asing. Senengmu apa? Senengku apa? Tapi cuman aku tidak senengnya ini, aku makan hatinya ini. Lah terus jadi apa? Saudara.
Jadi kembali ke sini. Kalau kita selalu ingin, ya, apa? Terjemahan King James ya. And a stranger, seorang asing. Orang yang tidak benar-benar karib, tidak benar-benar dekat. Saudara dan saya senang tidak senang ketika kita menikah. Banyak hal akan kita merasa asing dengan pasangan kita. Apa? Merasa aneh dengan pasangan kita. Merasa tidak bisa terima bagian-bagian tertentu dari pasangan kita. Itu normal. Itu wajar. Saudara, karena perhatikan. Ketika Tuhan menciptakan Adam tidak diciptakan dengan pikiran Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan Hawa. Enggak. Sesudah Tuhan melihat Adam kerja keras, baru Tuhan bilang, tidak baik manusia seorang diri, maka aku berikan. Betul? Betul apa iya? Nah, jadi saudara dan saya lihat, Adam dibuat oleh Tuhan, tidak ada di pikiran Tuhan untuk nanti dia akan aku ciptakan wanita, dia akan mengini. Jadi Adam diciptakan memang 100% menurut kehendak Tuhan. Terus ketika Tuhan juga menciptakan Hawa, Tuhan tidak pernah tanya Adam, kamu kepingin pipinya yang tembem atau gimana? Tidak ada. Mukanya yang bunder, bulan, atau yang seperti kuaci lancip. Tidak ada. Bibirnya tebel dower atau gimana. Tidak ada. Betul? Bodinya gimana? Ya yang jentit atau gimana? Tidak ada. Betul? Tuhan ciptakan wis dadi bawa ke Adam. Nih, loh, sudah gitu loh. Jadi kita ini laki atau perempuan itu dua-dua diciptakan menurut seleranya Tuhan. Tidak ada urusannya dengan selera yang entah pria atau wanita. Tidak ada urusannya. Sulit, saudara, saya katakan. Iya. Seperti saya dulu pernah sampaikan kan, sebelum waktu saya belum nikah, kan saya banyak sekali pelayanan di ibu-ibu. Itu saya ingat, ya. Terus saya ya curhat sama ibu-ibu itu. Ibu sudah tua, di atas umur saya 2 kali lipat. Ya saya anggap ibu memang karena mereka tua-tua. Itu saudara, saya tanya mereka sama ibu-ibu itu, ya. Saya tanya tante, saya bilang kenapa ya wanita itu sukanya dibohongi, tapi tidak suka nek kita itu bener-bener aslinya gimana. Saya tanya gitu saudara. Ya, terus ditanya maksudnya gimana? Ya gini tante, saya bilang dulu saya punya pacar banyak. Terus ya kalau saya pacaran itu supaya dia benar-benar lengket sama saya, tak baik-baiki tante. Saya mangkel ya saya tidak kelihatan tunjukkan mangkelnya saya. Saya gimana kesel saya tidak tunjukkan, pokoknya saya tetap tunjukkan sayang sama dia, ngerti sama dia. Ya terus dia sayang sama saya. Terus namanya saya karena mangkel ditahan, ngempet terus-terusan, satu hari saya nggak tahan, tak pedot. Saya gitu saudara, saya tidak pernah kasih peringatan 1, SP1, SP2 gitu, tidak pernah. Langsung saya langsung PHK. Ya, itu pemutusan hubungan kasih gitu saudara. Ya. Terus biasanya dia langsung nangis. Bahkan ada yang nangis cuma bagi saya, aku nggak mau putus. Saya bilang enggak, putus. Aku pantang menjilat ludahku sendiri. Itu saudara masih belum tobat dulu. Ya. Banyak yang nangis. Terus saya lama-lama saya berpikiran, saya selama ini kan nahan supaya tetap manis, tapi suatu hari saya nggak tahan, terus saya jadi galak. Nah, terus sekarang saya mau rubah apa? Ngerubah caranya. Pacaran lagi, saya tunjukkan aslinya saya. Nek saya kesel, saya tunjukkan saya kesel. Saya marah, saya tunjukkan saya marah. Dia yang minta putus. Ya, terus saya kan konseling sama tante-tante yang sudah tua-tua ini. Kenapa ya tante, perempuan itu, nek kita jujur nunjukkan diri kita apa adanya, kenapa kok dia malah nolak? Loh, kemarin seneng loh, berarti dia nunjukkan aslinya dia marah, dia nunjukkan marah. Ya toh, berarti dia tidak bohong. Kenapa tante? Loh, saya kan enggak, Tuhan enggak, walaupun saya peka, saya tidak diciptakan punya hati perempuan. Mana tahu? Saudara, terus tante-tante itu ngomong gini loh, Asen. Dia panggil saya Asen karena kan anggap anak. Perempuan itu tahu, nanti kalau sudah nikah pasti beda perlakuan. Mereka itu sadar. Cuma mereka itu berharap ya minimal waktu pacaran dibaik-baiki, sempat merasakan kebaikan
Cintanya itu. Nek masalah nanti sudah nikah, ya memang itu sudah takdirnya. Di situ saya ngerti, saudara. Ya, makanya wanita banyak sudah nikah baru rasa sesek dan sengsara. Betul. Kenapa? Karena memang laki ini ketika belum dapat, belum memperistrimu, baru mempersuntingmu, tidak akan membuat kau sinting. Tapi kalau sudah kau dipersunting, kalau tidak kuat sinting. Mungkin ada yang bilang tuh, aku baru tahu sekarang Pak. Tapi sudah terlambat. Oke, kita lanjut. Ya, jadi lihat. Kesenangan. Banyak orang tidak mengerti yang menjadi kesenangan dia. Iya. Banyak, sangat banyak. Bahkan bisa jadi pasangan kita pun, saudara. Karena dia adalah manusia biasa. Dia juga manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Dan dia punya banyak masalah. Sudah punya kekurangan dan kelemahan. Dia lagi dihimpit oleh masalah. Jadi kita harus memaklumi. Jangan membuat dia senantiasa kita tuntut untuk menyenangkan kita. Halo? Tidak bisa, saudara. Dia juga punya masa BT-nya. Betul, ibu-ibu juga ada saatnya sensitif, betul? Ada saatnya ngamuan, betul? Nggak bisa bilang, yo mah kamu kesambet setan ya? Enggak, memang ada saatnya. Saat-saat seperti itu, saudara. Dan ilmu pengetahuan pun mengakui, saudara, ada yang namanya bioritme tubuh. Ada saatnya tubuh kita bioritmenya itu menurun. Sehingga jadi sensitif, gampang marah, dan lain-lain. Itu ada bioritme kehidupan. Saudara. Kembali makanya yuk ke sini. Ya. Hati kita ini tahu. Karena hati kita terlalu Kita terlalu peduli dengan hati kita. Keinginan hati, makan hatinya, sakit hatinya, kita terlalu peduli. Tapi kita kurang peduli sama hatinya Tuhan. Terus kita juga kurang peduli sama hati orang lain. Tetapi Tuhan suruh, ayo sadari. Ya. Tidak banyak orang memang mengerti kesenangan hati kita. Tapi Tuhan katakan apa? Aku mengasihimu. Kalau kasihnya Tuhan itu, saudara, beda dengan kasihnya suami atau istri. Beda. Kenapa kasih suami sama istri itu bisa timbul tenggelam? Betul. Bisa naik turun. Kalau mungkin sengsara 1 tahun, dia akan bilang, enggak apa-apa Pak, kita hadapi bersama. Betul? Tapi nek sengsara 15 tahun, Pak, kok gini terus? Itu beda, saudara. Tapi kalau Tuhan, enggak. Makanya ayo sekarang, pasangan kita, atau orang lain, teman kita, atau siapapun, tidak akan bisa mengerti kesenangan hati kita sepenuhnya. Hanya Tuhan yang tahu kesenangan hati kita. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita benar-benar senang. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang bikin kita paling senang. Tuh, kalau saya senangnya uang. Wah, belum tahu. Orang yang belum pernah pegang uang banyak akan merasa kalau punya uang banyak pasti senang. Saudara pikir iblis itu kalau tidak bisa ganggu orang kaya gitu? Itu coba ganggu orang yang kekurangan, melarat, miskin gitu? Enggak. Ya. Justru kesusahan orang kaya lebih susah daripada kesusahan orang miskin. Kesusahan orang miskin kan materi lebih banyak, betul? Betul, uang. Kasih selesai kesusahan orang kaya. Saya ketemu saudara, suami istri yang masing-masing punya istana sendiri. Suami kaya raya, istri kaya raya. Dan mereka tidak tinggal serumah. Suami punya istana sendiri, istri punya istana sendiri. Bahagia? Nah bahagia. Terus anak cuma 1. Hanya 1 anak. Tidak mau tinggal sama anak, sama papa atau sama mama. Tinggal sendiri jauh-jauh. Ruang tamunya tok sangat gede itu rumah. Terus sebelahnya kolam renang tak gede-gedenya. Tinggal sama sendirian. Sama apa? Marah pembantu tok. Kenapa? Istrinya juga punya istana sendiri jauh. Nggak tinggal bareng. Kenapa? Karena sama-sama kaya. Tentu saja apa? Suami nggak bisa ngatur istri, istri juga nggak mau diatur suami. Podo soge.
Sama-sama bangun istana sendiri. Anak juga tidak mau tinggal sama orang tua, walaupun cuma satu anak. Satu tok. Keluar, bangun sendiri. Tidak happy tinggal. Jangan berpikiran, kalau punya uang banyak bahagia. Belum tahu. Dia berharap di hari tuanya anaknya mau dekat sama dia. Anaknya tidak mau pergi jauh dia. Enak, tidak enak. Jadi Tuhan tahu apa yang paling akan membuat kita senang. Betul? Betul? Misalnya sudah tua, anak sayang, ya, anak perhatian. Itu kan bikin senang. Betul? Betul apa ya? Walaupun masih punya uang untuk bisa beli apa, tapi anak dan Pak kepingin makan apa, aku bawain ya. Senang dong. Orang tua kan begitu, betul? Iya apa ya? Apalagi terus menantunya bilang, Pak, ayo tak ajak jalan-jalan ke luar negeri yuk. Seneng dong, wih bangga menantuku baik. Ya ini kembali ke sini. And a stranger does not share its joy. Perhatikan. Ketika kita menjadi orang asing satu sama lain, kita tidak akan bisa saling menyenangkan. Halo? Halo? Orang tua sama anak jadi orang asing. Anak sama orang tua jadi orang asing. Tidak bisa karib. Tidak akan bisa saling menyenangkan. Itu kata firman Tuhan. A stranger does not share its joy. Orang asing tidak bisa. Ketika kita satu sama lain tidak bisa karib. Jangan berpikiran sekalipun kita punya hubungan darah kita bisa karib. Belum tentu. Betul, jangan juga merasa bahwa ketika sudah suami istri pasti bisa jadi karib, belum tentu. Betul, bukan menjadi teman hidup, tapi teman tukaran, betul. Tidak bisa tukaran melulu, sudah mati baru Pak, bangun, aku belum puas tukaran sama kamu. Jangan mati, pura-pura kamu itu mati, gitu. Bosan lo tengkar sama aku. Kan banyak manusia seperti itu, saudara, betul? Yang hidup tidak normal sukanya tukaran melulu, ya toh? Amin. Kalau tidak tukaran sakit. Saudara cukup makan, ya toh? Malah kelebihan makan sehingga energinya bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk beribadah, tapi untuk tukaran. Heran, saya banyak ketemu saudara, sudah tua-tua pun tukaran melulu. Heran, nikah sekian puluh tahun apa sih yang mereka saling ngerti, betul? Halo? Kembali ke situ. Karena orang asing. Perhatikan. Kayak kita berhenti jadi orang asing. Ketika kita asing terhadap Tuhan pun kita tidak akan ngerti apa yang bikin dia senang. Kita rasa kita sudah datang ibadah bikin dia senang. Tuhan bilang kamu datang ibadah untuk belajar, untuk mendengar pengajaranku, untuk mendengarkan curahan hatiku, ungkapan perasaanku, dan mengerti apa yang aku inginkan. Tapi kita sering asing sama Tuhan. Aku tidak ngerti lah maunya Tuhan. Ya yang penting aku udah ibadah lah. Kita menjadi orang asing buat Tuhan. Berhenti jadi orang asing buat Tuhan. Tapi jadilah anak-anak yang kekasih buat Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau mengerti hati Tuhan. Saudara kemarin sore saya rencana mau tidur. Ya karena saya kurang istirahat beberapa hari. Tapi kemudian saya mau tidur supaya saya cepat ngantuk, saya nonton TV. Ya, nonton TV itu acara itu surgery ship. Itu ya. Jadi tentang kapal dari Australia yang berangkat ke Afrika, ke negara-negara miskin mengadakan pengobatan gratis itu. Sana semua orang yang datang tuh tumornya sampai ininya keluar ke sini, ininya keluar. Saya nangis, saudara. Ketika saya nonton saya nangis, Tuhan. Sebenarnya itu tidak perlu dioperasi. Tidak perlu tunggu dokter. Kalau ada orang-orang Kristen yang dipercaya dengan kuasa kesembuhan yang luar biasa. Kenapa kami tidak bisa mendapatkannya? Karena kami tidak dipercaya oleh Tuhan. Mengapa kami tidak dipercaya? Karena kualitas kami belum memenuhi syaratnya Tuhan. Ada seorang anak nama Elizabeth juga. Cacat ini sampai keluar, sini di sini keluar, saudara. Tumornya membesar gitu, matanya sampai di sini keluar. Ini aneh sekali bentuknya. Ya, mau dioperasi. Ketika dicek darahnya untuk terakhir kali, ada permasalahan dengan kandungan kalsium, kandungan apa, sehingga dokter bilang tidak boleh dioperasi dulu. Dia dikirim pulang, dia tidak mau pulang. Anak perempuan kecil itu. Aku tidak mau pulang, aku ingin sembuh. Saya nonton, saya nangis, saudara. Kenapa?
Tuhan sanggup sembuhkan kok. Betul. Tuhan sanggup kayak apapun hancurnya, kayak apapun tumornya, Tuhan sanggup dalam sekejap hilang. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Kenapa kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan? Kenapa kasih Tuhan tidak bisa ditunjukkan kepada mereka berupa zaman-zaman? Karena tidak banyak manusia yang layak dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena mungkin kalau kita dipercaya, kita memanfaatkan kepercayaan itu, kita memanfaatkan karunia itu untuk mengumpulkan harta, untuk menjadi sombong, menjadi angkuh, dan lain-lain. Saya nangis, saya bilang betul Tuhan. Ya. Saya lihat lagi orang yang datang dioperasi, ada yang sininya tumor segini, jadi sudah tulangnya pun membesar semua. Akhirnya itu dipotong semua. Saya lihat, waduh kok pakai alat kayak pertukangan, saudara ya. Padahal itu manusia. Ada obeng, ada apa, kayak itu kayak bengkel. Ya, waktu dioperasi, akhirnya bisa agak pulih kembali. Ya, dan saya nangis, saudara. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Dokter-dokter spesialis yang begitu hebat, semuanya gratis. Orang-orang itu mungkin mereka tidak pergi gereja, tapi mereka bisa menunjukkan kasih. Dokter-dokter spesialis yang begitu top-top itu, spesialis bedah tulang, bedah saraf semua, karena kan penyakit aneh-aneh semua itu. Mereka free, tidak dibayar. Mungkin mereka tidak pergi gereja, mungkin mereka tidak beribadah seperti kita, tapi mereka bisa menunjukkan kasih Kristus. Makanya kapalnya disebut Mercy Ship, nama kapalnya. Artinya kapal belas kasihan. Sementara kalau kita mau ngasih pun berharap cepat kembaliin Tuhan. Katanya 100 kali lipat. Kasih lebih banyak, ayo Tuhan. Katanya kalau nabur lebih banyak akan diberi lebih banyak. Bagaimana bisa menuai lebih banyak kalau tidak menabur lebih banyak? Dan orang yang mental pedagang langsung tertarik untuk menabur. Ya, bahkan dia melayani bukan hanya orang Kristen. Dilayani, jadi operasi berkali-kali. Saya bilang itulah menunjukkan kasih. Sementara kita dana masuk tidak bisa keluar. Jemaat miskin dikasih berapa kilo beras 1 bulan, diurusin enggak. Kemarin saya nangis, Tuhan. Saya lihat, Tuhan. Karena semua bentuknya aneh-aneh, saudara. Manusianya itu. Ya, tumor-tumor yang mengerikan semua bentuknya. Jadi bukan kecil-kecil, ini sampai ini keluar, ini sampai memanjang segini manjangnya, saudara, keluar. Giginya di sini. Sampai segitu-gitunya penyakit-penyakit. Ya. Terus kaki yang membesar satu jadi besar raksasa. Anak perempuan. Ya, masih remaja, terus kakinya membesar sekali satu. Jadi dia tidak pakai sepatu, tidak bisa, dia malu kumpul teman-teman. Akhirnya terpaksa dipotong gitu. Tulangnya dipotong semua supaya dia bisa sama dengan ukuran yang sebelahnya yang normal. Benar. Alkitab katakan seorang asing tidak akan bisa. Bagaimana saudara dan saya bisa senangkan Tuhan kalau kita orang asing buat Tuhan? Kita tidak mau kenal dia lebih dalam, cuma kenal dia sebagai penolong, kenal dia sebagai tukang bayarin utang. Kenal dia cuma sebagai penyelesai masalah. Tapi tidak kenal dia secara pribadi. Perhatikan di sini. Sudah cukup menuhankan hati kita. Sudah cukup, sudah sejak kita lahir kita ditunduk kepada hati kita. Sekarang izinkan Tuhan masuk menjadi Tuhan di hati kita dan menjadi Raja di hati kita. Supaya kita bisa menyenangkan Dia. Kita mau berdoa. Sudah hamba sampaikan ya Tuhan. Sudah. Hamba terbatas. Tetapi Engkau tidak terbatas menerjemahkannya menurut kerinduan-Mu kepada masing-masing kami. Dari roti yang dibagi itu setiap orang akan mendapat bagian yang berbeda. Tapi bagian itulah yang kami butuhkan. Terima kasih. Ampuni kami kalau terlalu menuhankan hati kami. Terlalu memperdulikan hati kami terus. Ampuni kami. Saatnya kami lebih peduli hati Tuhan.
Saatnya kami lebih peduli hati pasangan kami, hati orang lain, hati keluarga kami. Dan saatnya kami berhenti jadi orang asing, tetapi menjadi sahabat yang karib. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa. Hamba sudah sampaikan, mungkin ada lawatan pribadi Tuhan. Mungkin ada yang Tuhan mau lakukan, mau jamah, mau berkati. Apa saja yang Tuhan mau. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup itu saja Tuhan. Kalau cukup, hamba turun. Kalau engkau rasa itu saja yang kau ingin sampaikan, hamba berhenti. Tapi kalau masih ada yang kau ingin jamah, silahkan. Amin. Saya tidak disuruh menyampaikan apapun selain itu. Tidak disuruh mendoakan yang sakit. Jadi saya berhenti. Saudara, saya nggak pakai akal. Mari saudara yang punya beban maju. Itu saya yang suruh. Nggak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau ya kita hanya akan lakukan yang Tuhan suruhkan. Karena mereka nggak suka diajar Tuhan. Hanya suka didoa-doakan. Makanya enggak, kalau Tuhan enggak suruh enggak. Ya, jadi enggak ada tadi saya tunggu, enggak ada apapun. Jadi kita selesai. Ya. Baik itu saja, selamat malam, Tuhan berkati. Sampai ketemu bulan depan. Selamat malam.